repliknya panjang ya, Pak Emil Salim marah, Pak Subroto marah, Ali Sadikin semua marah. Ya, tapi saya marah, apa salahnya Pak? Pak Harto itu salah dia berhenti? Bukan, kenapa Habibie? Ya itu salah Pak Emil, saya bilang. Saya tahu itu Pak Emil Pak Harto pernah mengajak nawarin Pak Emil jadi wakil presiden, tapi Pak Emil nggak mau. Akhirnya Habibie yang jadi wakil. Saya bilang, tugas saya kan jaga konstitusi. Ya, saya bilang ada kata hantu aja yang jadi wakil presiden, itu kan saya urus bagaimana dia jadi presiden. Jangankan Pak Emil, itu salah Pak Emil sendiri itu gitu. Itu cerita aja, lucu aja gitu. Nah, jadi yang harus kita pahami bahwa pemazulan menurut D45 itu simple pada Pak Bung Karno, ya, pada Pak Harto tidak terjadi pemakzulan, tapi terjadi pemakzulan pada Abdurrahman Wahid, presiden. Dan ini sangat krusial, ya, karena Gus Dur itu terpilih menjadi presiden melalui voting di Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 99 itu. Calon cuma 3 orang waktu itu, calonnya Megawati, saya, Gus Dur, 3 orang. Tapi pada saat-saat terakhir saya dipaksa-paksa mundur, ya saya mundur aja. Walaupun saya tahu sebenarnya 2 orang itu tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Karena saya tahu jam 8 pagi MPR tutup pencalonan, jam 10 pemilihan. Saya tungguin, saya sudah menyerahkan semua berkas. Dan saya jam 8 tidak ada 1 orang pun mendaftar. Gus Dur tidak, Megawati juga tidak. Tiba-tiba sidang dibuka, Amin Rais bilang, calon ada 3, dan 3-3 telah memenuhi syarat. Dan saya kaget. Tapi sesudah saya mundur itu saya cek, ternyata di MPR, Gus Dur maupun Megawati tidak menyerahkan satupun bekas-bekas pencalonan. Ada KTP misalnya, ada surat tim penguji kesehatan, ada tidak bebas G30S gitu-gitulah, kelakuan baik segala macam. Saya dan itu memang agak susah ngurusnya karena kelakuan baik dari Kapolri, ya, tidak pilot, tidak punya utang, harus sebagai ketua Mahkamah Agung, saya urus semua, surat-surat itu lengkap. Maka tidak ada satupun. Jadi ya sudahlah, itu yang terjadi. Akhirnya dengan voting. Padahal menurut TAP MPR pada waktu itu, kalau hanya ada 1 calon yang memenuhi syarat, maka dia harus disahkan secara aklamasi. Cuman saya nggak mau ngotot aja lah, itu udahlah. Nggak nasib awal lah jadi presiden kan. Jadi itu terjadi. Jadi Gus Dur terpilih. Cuman Gus Dur setelah terpilih ini memang banyak masalah. Gus Dur itu kabinet sebentar digantikan, wah macam-macam lah, ribut sama DPR dibilang teman kanak-kanak apa segala macam. Akhirnya jadi ketegangan, dan waktu itu ada 2 kasus yang cukup bikin heboh, yaitu Bulog Gate dan kasus Brunei Gate. Ya, ada sumbangan dari Sultan Brunei yang nggak jelas kemana, ada juga kasusnya Bulog, nah sehingga itu dijadikan dasar untuk melakukan impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Tapi apa reaksi Gus Dur? Nah, dalam sidang kabinet, Gus Dur mengundang semua menteri, ya, Gus Dur, terus Bu Mega, saya ada di sebelahnya sebagai Menteri Kehakiman pada waktu itu. Dan Gus Dur mengatakan bahwa kalau MPR itu mau impeach saya akan duluin, saya akan keluarkan dekret membubarkan DPR-MPR. Saya udah nasihati Gus Dur, jangan gitu ya. Ya, bagaimanapun Pak Gus Dur ini dipilih jadi presiden oleh MPR itu. Bagaimana Anda mau Pak Presiden mau mendekretkan membubarkan DPR-MPR, nanti akan panjang ceritanya. Kalau sudah begini, sudah ada memorandum pertama pada waktu itu dikeluarkan, dan sudah dikeluarkan, suruh saya yang jawab, saya nggak mau. Ya celaka ini kalau saya jawab memorandum. Akhirnya saya nggak mau, ya debat sama Gus Dur, ya akhirnya di stop sidang kabinet, saya keluar, saya udah pulang. Jadi waktu saya pulang itu saya dihadang sama tiga tentara, SBY, Agung Gumelar sama Widodo AS. Ya, jangan cepat-cepat jalannya. Saya udah mau cepat-cepat pulang. Ya percuma juga, paling juga saya dipecat sama Gus Dur. Itu benar itu ngomong gitu, nggak mau gitu presiden. Katanya Pak Agung Gumelar. Jadi saya bilang, ya kenapa tadi nggak bilang gitu? Ya kita tentara, kita nggak bisa bilang gitu. Ya tapi Anda benar karena berani ngomong begitu ya. Tapi resikonya saya dipecat. Ya memang saya dipecat. Akhirnya Pak Lopa yang menggantikan saya, yang menjawab memorandum
di sidang MPR itu. Tapi tetap ketika Gus Dur keluarkan dekret, MPR bersidang malam itu, malah Gus Durnya dicopot oleh MPR. Jadi terjadi pemakzulan di situ memang. Nah, jadi untung setelah terjadi pemakzulan itu tidak ada langkah pidana yang ditujukan kepada presiden. Sebab bagaimanapun langkah mendekretkan membubarkan DPR MPR itu merupakan satu langkah kudeta sebenarnya, ya, langkah makar menurut hukum pidana kita. Sebab bisa juga ada satu tindakan revolusioner, ya. Kalau revolusi yang berhasil, dia menciptakan hukum yang sah. Itu teorinya Evo Jennings, ya. Saya dulu menyampaikan pidato guru besar itu mengenai dekret presiden 5 Juli 59 itu. Kan selama ini kita diajari bahwa dekret presiden 5 Juli 59 itu karena Notstadtrecht dan Staatsnotrecht itu yang selama ini diajarin ke kita. Karena konstitusinya dalam keadaan darurat atau negaranya dalam keadaan darurat, maka presiden dekret harus sah. Itu yang diajari Joko Sutomo, diajari semualah guru-guru besar. Sini saya membantah pendapat itu. Saya mengatakan bahwa hukumnya tidak darurat, konstitusi tidak darurat, negaranya pun juga tidak darurat. Karena presidennya pada waktu itu sedang ada di Jepang melakukan kunjungan kenegaraan. Kalau negaranya keadaan darurat, masa presidennya jalan-jalan di Jepang, kan nggak mungkin, kan? Itu satu. Yang kedua, kalaupun dikatakan PRRI sudah selesai. Ya, PRRI tahun 58 itu sudah diperangus habis sama Terbesta juga. Dan kalau dikatakan konstitusinya darurat, adapun konstituante itu gagal membuat UUD Undang-Undang Dasar yang tetap, toh Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 masih berlaku sebagai Undang-Undang Dasar. Nggak ada Notstadtrecht maupun Staatsnotrecht, itu tidak ada. Pendapat saya lah. Jadi saya mengatakan bahwa sebenarnya dekret Presiden 5 Juli 59 itu adalah satu tindakan revolusioner yang dilakukan oleh Soekarno yang harus dinilai secara post factum. Pada waktu itu peristiwa terjadi, nggak bisa dinilai. Kalau dia berhasil mempertahankan dekret itu dan diterima oleh rakyat, maka dekret itu menjadi sah. Itu saya sampaikan kepada Gus Dur sebelum dia mengeluarkan dekret bubarkan MPR. Jadi saya bilang, kalau presiden setuju, ya, kalau presiden membubarkan MPR dengan dekret, ya, dan itu didukung oleh seluruh rakyat, maka revolusi yang jaya menciptakan hukum yang sah, konstitusi yang sah. Nah, tapi saya katakan di sini ada Panglima TNI, ada Pak Widodo, ada Menko Polhukam.